إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian rahimakumullah, kajian pagi hari ini sebuah judul mudahkanlah. Dalam bahasa Arabnya kurang lebih qada'u hawaijin nas atau qada'u hajatin nas, berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan orang. Judul ini jamaah sekalian memiliki dua sifat. Sifat yang pertama adalah tazkiyatun nufus, dan sifat yang kedua adalah mengenai akhlak. Walaupun sesungguhnya akhlak adalah bagian dari tazkiyatun nufus. Jemaah sekalian, Anda tahu bahwa surga paling tinggi akan dihuni oleh orang-orang yang berakhlak mulia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ana dhaminun bi baitin fi a'la al-jannati liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin satu istana di surga paling tinggi bagi orang-orang yang indah akhlaknya. Dan tujuan perjalanan dan kehidupan kita pun bagaimana agar sampai di surga yang paling tinggi itu. Dan alhamdulillah usia yang saat ini diamanahkan Allah kepada kita adalah peluang kita untuk bisa sampai di surga tertinggi tersebut, yaitu dengan cara bersungguh-sungguh berjuang untuk berakhlak mulia. Jemaah sekalian, memudahkan urusan orang lain adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam akhlakul karimah. Pembahasan kita tentang judul ini meliputi 3 poin. Poin yang pertama, apa saja keuntungan dan kemuliaan memudahkan urusan orang lain. Poin yang kedua, bagaimana cara-cara yang bisa kita tempuh untuk memudahkan urusan orang lain. Dan pada poin yang ketiga, seperti apa contoh memudahkan urusan-urusan orang lain dalam kehidupan para nabi dan kaum salafus saleh. Ini 3 poin insyaallah taala. Baik, poin yang pertama, kenapa harus berjuang memudahkan urusan orang lain? Yang pertama, karena memudahkan urusan orang lain dalam agama kita dinamakan dengan ihsan. Ada 2 ihsan dalam agama kita. Pertama, ihsan dengan Allah. Nomor 2 adalah ihsan terhadap manusia. Ihsan kepada Allah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan kepada Allah artinya beribadahlah seolah-olah engkau melihat Allah. Bukan berarti Anda membayangkan Allah
Tetapi maksudnya Anda merasa sangat dekat dengan Allah itu. Karena tidak mungkin seolah-olah melihat sementara jauh, tidak mungkin. Jadi kalau dikatakan seolah-olah melihat Allah, berarti Anda merasakan kemahadekatannya, kemahadekatan pendengaran, kemahadekatan penglihatan, kemahadekatan ilmu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika tidak mampu menyadari kemahadekatan Allah, maka sadarilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan segala gerak dalam ibadah, ucapan dalam ibadah, fikiran dalam ibadah. Ini ihsan terhadap Allah. Adapun ihsan terhadap manusia, segala bentuk kebaikan-kebaikan, segala bentuk-bentuk akhlak kepada manusia dinamakan dengan ihsan. Jadi, apabila Anda berusaha memudahkan urusan orang lain, Anda telah sampai pada satu level yang dinamakan level ihsan. Apa yang Anda peroleh dari Allah dengan level ihsan tersebut? Yang pertama, Anda dipastikan akan mendapatkan cinta dari Allah. Ingat jamaah sekalian, tidak terlalu penting bahwa Anda mencintai Allah, tapi yang terpenting bahwa Allah mencintai Anda. Orang-orang Yahudi, begitupun dengan Nasrani, mereka mencintai Allah, namun Allah tidak mencintai mereka. Jadi tidaklah berarti cinta seorang hamba kepada Allah kalau Allah sendiri tidak cinta terhadap seorang hamba. Nah, ternyata jemaah sekalian, kesungguhan Anda menjadi seorang yang ihsan, seorang yang selalu memudahkan urusan orang lain, ini salah satu pintu Anda sampai di dalam cinta Allah Azza wa Jalla. Surat Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan selalulah kalian berlaku ihsan kepada orang lain, berakhlak kepada orang lain, selalu memudahkan urusan-urusan orang lain. Innallaha yuhibbul muhsinin. Kalian yang selalu bersikap baik kepada orang, memudahkan urusan-urusan orang lain, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Apalagi yang akan Anda peroleh apabila Anda telah sampai pada tingkat ihsan itu? Surat Al-A'raf ayat 556, Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah dengan segala bentuk-bentuknya sangat dekat dengan orang-orang yang ihsan. Kita butuh kasih sayang Allah. Kita ingin agar anak-anak kita kasih sayang Allah untuk kita. Kita ingin agar istri dan pasangan kita menjadi kasih sayang Allah untuk kita. Kita ingin rumah kita, aset kita menjadi kasih sayang Allah untuk kita. Kita ingin tetangga kita menjadi kasih sayang Allah untuk kita. Karena ada orang-orang tertentu memiliki anak, justru hukuman Allah untuknya. Memiliki pasangan hidup, justru ujian Allah untuknya. Memiliki tetangga, sesungguhnya cobaan Allah untuknya. Nah, jemaah sekalian, na'udzubillah min dzalik, kita ingin semua yang ada ini merupakan rahmat Allah kepada kita. Anak-anak, rahmat Allah untuk kita. Pasangan hidup kita, rahmat Allah untuk kita. Ternyata Allah berfirman, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang selalu ihsan. Sewaktu Anda sedang berdoa, Anda membutuhkan rahmat Allah agar semua doa ini didengar oleh Allah.
Sewaktu Anda berada dalam kesulitan, Anda membutuhkan rahmat Allah agar kesulitan ini menjadi kemudahan. Di dalam sakit, Anda membutuhkan rahmat Allah agar bisa sembuh. Di mana rahmat Allah itu? Allah berfirman, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang ihsan. Jemaah sekalian yang saya hormati, surat Yusuf ayat 56, Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan kenapa kita harus ihsan kepada semua orang. Bersikap baiklah saat berbicara, bersikap baiklah saat berperilaku. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Nusibu birahmatina man nasha' wa la nudhi'u ajral muhsinin." Kami akan memberikan rahmat kami kepada orang-orang yang kami kehendaki, dan kami tidak pernah mengabaikan pembalasan untuk orang-orang yang ihsan. Jadi ihsan dan kebaikan Anda kepada orang lain tidak akan diabaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini Anda bersikap baik kepada seseorang dan Anda tidak menemukan pembalasan Allah hari ini, tetapi ayat ini adalah janji Allah. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Imbalan untuk orang-orang yang ihsan tidak akan kami abaikan. Mungkin besok, mungkin lusa, Anda betul-betul berada dalam satu keadaan yang kritis dan darurat. Tiba-tiba datanglah kemudahan Allah, betul-betul melonggarkan keadaan darurat itu. Anda pun bertanya-tanya, kenapa keadaan darurat ini bisa selesai dengan ajaib? Anda naik kendaraan, sedikit Anda lalai naik kendaraan, nyaris saja Anda mengalami kecelakaan yang mungkin akan merenggut nyawa Anda dan keluarga. Tiba-tiba satu proses ajaib terjadi, Anda pun selamat. Bahkan kendaraan Anda pun tidak mengalami keadaan buruk. Anda pun bertanya-tanya, bagaimana ini bisa terjadi? Jamaah sekalian, wala nudhi'u ajral muhsinin. Tidak ada kebaikan kalian yang diabaikan oleh Allah. Semua kebaikan akan menemukan imbalannya dari Allah pada waktu yang sangat tepat. Makanya ketika Anda selamat dalam satu persoalan, dalam satu kecelakaan, Anda bertanya-tanya, kenapa keselamatan ini datang dari pintu ajaib? Ternyata suatu hari Anda pernah berbuat baik kepada orang. Suatu hari Anda pernah memudahkan urusan seseorang. Allah belum membalasnya sampai hari naas ini datang, dan Allah pun memberikan balasan, Allah memberikan imbalan berupa keajaiban Anda bisa selamat. Jemaah sekalian, kita semua terperangah ketika dalam kecelakaan besar, malapetaka besar, tiba-tiba ada orang yang selamat dengan ajaib. Jemaah sekalian, bagi Allah kata ajaib itu enggak ada. Karena Allah Maha mampu segala-galanya. Ata'jabina min amrillah, terjemahan bebasnya, mana ada sesuatu yang ajaib bagi Allah. Ajaib itu bagi kita yang kemampuannya terbatas. Kita melihat ini ajaib karena kita enggak punya kemampuan. Tetapi Allah Azza wa Jalla ala kulli syai'in qadir. Maha mampu dalam segala-galanya. Tidak ada kata ajaib bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang selamat dengan ajaib, orang yang sehat dengan ajaib. Ternyata jemaah sekalian, keajaiban ini sambungan dari sesuatu yang pernah terjadi. Tidak ada yang terputus dalam hidup ini. Tahun lalu Anda pernah berbuat baik kepada seseorang. Berlalulah sehari, sebulan, 3 bulan, Anda enggak melihat sambungan kebaikan ini. Tapi ini enggak putus. Tiba-tiba terjadi malapetaka, Anda pun selamat melalui satu keajaiban. Ternyata inilah sambungan kebaikan yang lama. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nudhi'u ajral muhsinin." Enggak ada imbalan orang-orang baik yang kami abaikan.
Semua kebaikan akan berbalas pada waktu yang tepat. Coba sekalian, alasan yang kedua, kenapa harus berjuang memudahkan orang lain? Alasannya adalah karena Allah akan mengambil alih kesulitan Anda pada saatnya untuk mengubahnya menjadi kemudahan. Esok atau lusa akan datang kesulitan di luar kemampuan Anda. Kesulitan sepanjang dalam kemampuan Anda bukan kesulitan namanya. Tapi kesulitan itu dinamakan kesulitan karena memang di luar kemampuan Anda. Di luar kemampuan Anda secara keuangan, di luar kemampuan Anda secara logika, di luar kemampuan Anda secara kemampuan, ini namanya kesulitan. Tetapi jamaah sekalian, apabila besok datanglah kesulitan di luar kemampuan Anda, percayalah, Allah akan mengambil alih kesulitan tersebut. Maka di dalam doa kunut berbunyi, wa tawallani fiman tawallait. Ya Allah, ambil alihlah urusanku seperti Engkau mengambil alih urusan-urusan sebelumku. Kalau urusan kita harus nangani dari A sampai Z, itu bakal amburadul. Karena ilmu kita yang sangat terbatas membuat banyak sekali nanti kesalahan-kesalahan. Kita menempatkan fulan sebagai A, si fulan sebagai B, si fulan sebagai C. Ternyata semuanya kacau balau jemaah sekalian. Kenapa? Kalau Allah tidak menangani urusan, akan kacau balau urusan itu dalam penanganan kita. Makanya dalam doa witir, dalam doa kunut witir, kita selalu berdoa wa tawallani fiman tawallait. Ya Allah, ambil alih segala urusanku sebagaimana Engkau mengambil alih urusan-urusan sebelumku. Dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Saya ingin hadis ini kaidah hidup yang harus kita pegang baik-baik. Karena kalau sudah terjadi perbedaan antara kita dengan orang lain, baik perbedaan duniawi ataupun perbedaan ukhrawi, yang pertama kali terganggu bahwa kita tidak lagi melihatnya sebagai saudara. Kita tidak lagi melihatnya sebagai saudara. Maka jemaah sekalian, persaudaraan kita besar sehingga perbedaan ini menjadi kecil. Tapi kalau persaudaraan kita sangat lemah, makanya perbedaan ini sangat besar. Jadi kalau Anda lihat satu perbedaan sangat besar, itu karena persaudaraan sudah lemah. Adapun persaudaraan kuat, ukhuwah sangat kuat, perbedaan pendapat ini hilang. Di zaman para sahabat seolah tidak ada perbedaan pendapat. Padahal perbedaan pendapat luar biasa sampai mereka membunuh. Terjadi dalam perang Siffin, terjadi dalam perang Jamal, perbedaan pendapat sampai ke tingkat peperangan. Tapi jemaah sekalian, permusuhan tidak terjadi. Mereka berperang tapi tidak bermusuh. Sehingga kalau siang hari berperang, malam hari makan bersama. Malam hari ngopi bareng, tapi besok hari perang lagi. Itu yang terjadi dalam perang Siffin. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman, tidak terdengar perbedaan-perbedaan yang meruncing. Kenapa? Ukhuwah di tengah mereka sangat kokoh, sehingga perbedaan ini hilang. Maka kalau sekarang Anda lihat perbedaan sangat besar, ketahuilah karena ukhuwah sudah rusak. Nah, dan yang sangat merusak ukhuwah itu adalah hizbiyah, kelompok-kelompok. Hati-hati dengan gelar-gelar di mana Anda melihat diri Anda di satu alam dan orang lain di alam lain. Semua gelar-gelar yang membuat Anda tidak melihat orang lain sebagai ukhuwah, itu dinamakan hizbiyah.
Baik jemaah sekalian yang saya hormati, Nabi sabda, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Konsekuensinya apa? La yadhlimuhu. Anda enggak boleh zalim kepadanya. Wala yuslimuhu. Nomor 2, Anda tidak boleh membiarkannya. Jangan membiarkannya dijahati orang lain. Jangan membiarkannya dalam kesulitan. Jangan membiarkannya terlilit hutang piutang. Jangan membiarkannya sakit. Kalian bersaudara, maka jangan biarkan. Jangan biarkan orang lain dengan keadaan buruknya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Siapa yang selalu membantu kesulitan dan hajat orang lain, Allah pun tidak pernah terlambat membantu kesulitan dan hajat-hajatnya. Anda punya kesulitan esok atau lusa? Anda punya hajat lusa ataupun minggu depan? Ingat, Allah tidak akan pernah terlambat untuk kesulitan dan hajat-hajat Anda, kalau Anda pun tidak pernah terlambat untuk kesulitan dan hajat-hajat manusia. Al-jaza'u min jinsil amal. Wa man farraja 'an muslimin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ini luar biasa lagi. Apabila Anda berjuang melepaskan kesulitan seorang muslim di dunia ini, di akhirat segala kesulitan Anda akan dilepaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Anda tahu kesulitan akhirat? Pertama, kesulitan di alam kubur. Kesulitan ketika nanti matahari telah didekatkan di atas ubun-ubun. Kesulitan hari akhirat adalah puncak dari segala kesulitan sebelum sampai ke surga. Tapi kesulitan akhirat ini tidak akan ada pada orang yang sepanjang hidup di dunia selalu memudahkan kesulitan orang lain. Nah, maka oleh sebab itu, kalau di depan Anda ada orang yang sedang kesulitan, ingat, saya harus melepaskan kesulitan saya di akhirat. Kesulitan fulan di depan saya, ini peluang saya untuk melepaskan diri dari kesulitan akhirat. Kesulitan akhirat bahwa Anda kepanasan, bahwa Anda akan dahaga, bahwa Anda akan lapar, bahwa Anda akan mengalami proses perhitungan amal, penimbangan amal. Halal kafirina ghairu yasir. Hari kiamat itu adalah hari yang tidak akan menjadi kemudahan bagi orang-orang kafir. Begitupun dengan orang-orang fasik. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, lepaskan kesulitan akhirat Anda hari ini juga. Caranya, siapapun orang yang datang dengan kesulitan, berikan kemudahan. Ingat, Anda enggak mesti memudahkan 100% kan? Tolong saya pinjamin uang 50 juta. 50 juta kamu ngeledekin saya, dari mana saya punya uang sebanyak itu? Udah pokoknya kamu kesini pulang balik saya kasih kamu ongkos, ini ongkos 1 juta. Enggak mesti Anda harus, dia minta 50 juta Anda kasih 50 juta. Enggak mesti. Kalau memang enggak mampu. Ya kalau mampu kasihlah 100 juta sekalian. Karena uang Anda masih 5 triliun kan. Ya kita ngomongin besar saja, yang punya biar mereka. Nomor 3 sekarang, kenapa Anda harus berjuang melepaskan kesulitan orang lain? Anda harus berjuang memberi kemudahan kepada orang lain, agar Anda terhindar dari kematian yang mengerikan. Kematian yang mengerikan, tiba-tiba tertimpa bangunan, kepala pecah, otaknya berantakan. Oh, ini bukan su'ul khatimah, tapi mengerikan. Ini bahkan salah satu husnul khatimah, tertimpa bangunan. Saya dalam perjalanan kajian pagi, karena buru-buru saya naik motor, tiba-tiba macet. Ya qadarullah, memang kalau kita bawa kendaraan besar gak bakal lolos. Kita naik motor jamaah sekalian. Kenapa macet sekali pagi-pagi? Ternyata ada seseorang dilindas sama bis Jawa yang baru masuk Jakarta. Nah, dilindas, dibuka helmnya, otak sudah berantakan sudah.
Jemaah sekalian yang saya hormati, kematian yang mengerikan itu memang tidak identik dengan su'ul khatimah, tertimpa bangunan sampai kepala berantakan, mengalami kecelakaan sampai tangan dan kaki terlepas. Ini kematian yang mengerikan, tidak berarti su'ul khatimah. Tapi bagaimana saya selamat dari itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dihasankan Syekh Albani dari Abu Umamah Al-Bahili, beliau bersabda, "Sana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su' wa sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi wa silatur rahim tazidu fil umur." Ini 3. Yang pertama kata Nabi SAW, selalu meringankan kesulitan orang lain, memudahkan kesulitan orang lain. Ini membuat seseorang selamat dari segala bentuk-bentuk kematian yang mengerikan. Wa sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang diusahakan selalu diam-diam, tidak ketahuan kanan dan kiri. Sedekah seperti ini memadamkan kebencian Allah. Wasilatul rahim tazidu fil umur, dan kesungguhan untuk bersilaturahmi akan memanjangkan umur seseorang. Nomor 4 sekarang, kenapa Anda harus memudahkan kesulitan orang lain? Anda harus hadir dalam keadaan-keadaan sulit orang lain. Kenapa? Karena habbun nas ilallah. Karena orang yang selalu memudahkan urusan orang lain adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Ada satu hadis berkualitas hasan dihasankan Syekh Albani dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Seorang laki-laki menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Ayyun nasi ahabbu ila Allah?" Ya Rasulullah, saya pengen tahu orang yang paling dicintai Allah seperti apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dicintai Allah anfa'uhum linnas, seseorang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jemaah sekalian, saat ini cobalah Anda berpikir, Anda berevaluasi, Anda bermuhasabah, apa manfaat kehadiran Anda untuk orang lain? Ini kan kehidupan ini ramai sekali. Di tengah kehidupan yang ramai, Anda hadir. Apa arti kehadiran Anda dalam kehidupan ini untuk orang lain? Nabi kita bersabda, manusia paling dicintai Allah, seseorang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka hendaklah kehadiran Anda adalah untuk menebar manfaat. Untuk menebar manfaat. Seperti apa menebar manfaatnya? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sururun tudkhiluhu ala muslim. Menebar manfaat dengan berbagai bentuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sururun tudkhiluhu fi qalbi muslim. Usahakan untuk menggembirakan orang lain. Oh, saya sakit. Kata dokter tak ada obat. Enggak usah percaya dokter. Percaya yang Maha menyembuhkan. Insya Allah 3 hari lagi juga sembuh. Belum tentu sembuh 3 hari, tapi setidaknya Anda sudah memberikan kegembiraan. Aduh, anak saya bandel sekali. Enggak jadi soal anak kamu bandel sekarang. Yang penting nanti dia tidak bandel. Jadi usahakan untuk berkata, bersikap, berperilaku yang menjadi kegembiraan bagi orang lain. Ini manfaat pertama. Nomor 2, bagaimana Anda menjadi orang bermanfaat? Kata Nabi, au takshifu anhu kurba, atau lepaskan kesulitan orang lain. Si fulan ini kesulitannya kontrakan belum bayar, lepasin. Si fulan ini kesulitannya ada hutang yang jatuh tempo, tidak mampu bayar total, bayar sebagian. Cuma sekalian yang saya hormati, jadi orang paling bermanfaat nomor 2 kata Nabi, lepaskan kesulitannya. Atau taqdi anhu dainan, atau kamu melepaskan hutangnya kata Nabi. Oh, saya ada hutangnya, sudah hutangmu sini saya bayar.
Nah, baik jamaah sekalian. Oh, kalau Anda enggak, subhanallah, saya tahu kawan-kawan saya di satu perusahaan gitu ya. Bagus sekali mereka membuat satu persatuan. Setiap gajian mereka kumpulkan duit. Misi mereka adalah membantu orang-orang yang sedang kesusahan, agar tidak perlu lagi ke bank, nggak perlu lagi ke rentenir. Jelang Ramadan kemarin saya tanya udah berapa aset? Saya bilang aset kami sekarang 700 juta. Jadi mereka satu pekerjaan, satu perusahaan, pokoknya setiap gajian nyumbangin uang. Buat apa? Ini uang ini dikumpulkan, nah siapapun yang kesulitan, mereka atau di luar mereka, itu akan dibantu. Nah, jadi maksud saya begini, kalau saya kan uang saya tidak banyak, saya nggak bisa membantu kesulitan orang lain dengan uang saya yang nggak banyak itu. Nah, kenapa Anda tidak menginisiasi satu perkumpulan khusus untuk melepaskan kesulitan orang lain? Kalau di Saudi ada satu perusahaan, ada satu yayasan lunas hutang piutang namanya. Betul. Jadi sehingga kalau ada orang yang terlilit hutang piutang dan dia orang baik, kamu lunas hutang piutang, iya saya punya hutang piutang. Kamu hafal Quran enggak? Hafal saya Al-Quran. Oh, kalau memang orang baik sudah hutangnya dia. Tapi kalau memang yang punya hutang preman memang enggak dibantu. Karena preman ini dibantu ketagihan lagi nanti. Au tatrudu anhu ju'an, menjadi manfaat untuk orang lain berikutnya, kata Nabi, tatrudu anhu ju'an. Lepaskan orang dari kelaparan. Saya sangat terinspirasi satu acara di televisi. Jadi ada seorang, bukan anak muda, tapi usia muda. Selesai sholat subuh seperti ini, beliau keluar. Lalu melihat seorang nenek-nenek memulung dengan jalan yang sangat kesusahan. Allah nampakkan pemandangan ini kepada anak muda ini, dan anak muda ini kemudian Allah berikan kasih sayang. Dia menghampiri si nenek, kata dia, "Nenek, kenapa?" "Oh, saya lagi memulung, kaki lagi sakit." Akhirnya beliau menyenter, sekarang senterkan pakai handphonenya, disenter kakinya, ternyata memang bolong. Akhirnya diantarkan pulang. Begitu diantarkan pulang, si anak muda, bukan anak muda tadi, mungkin usia di bawah 30 kali ya, anggaplah 30 tahun. Dalam hati dia udah emosi. Kenapa anak-anaknya membiarkan orang tua ini masih kerja usia 92 tahun? Dalam kegelapan malam menyeret karung, memulung dengan kaki diseret juga karena menahan sakit yang luar biasa. Ternyata setelah konfirmasi tetangga kanan kiri, si nenek ini tidak punya saudara, tidak punya anak juga, sebatang kara. Akhirnya dikasih tahu, sekarang nenek gini saja, nenek tidak usah kerja mulai hari ini. Kebutuhan nenek saya yang penuh. Padahal dia juga pengangguran. Buat makan kontrakan saja berat. Tapi jemaah sekalian, kasih sayang memberanikannya untuk bicara. Pokoknya mulai hari ini tidak usah, nenek istirahat saja. Dia pulang ke rumah, dia bicara dengan istri, "Saya ketemu nenek begini. Istrinya penasaran, akhirnya mereka pergi. Ternyata betul nenek ini hidup sebatang kara, dan ternyata kaki berlubang tadi sudah berulat juga, udah membusuk. Nah, akhirnya si laki-laki ini dalam perjalanan pulang bertemu dengan seseorang. Seorang ini namanya Pak Amin. Pak Amin bilang, "Fulan, saya punya barang dagangan, kaset-kaset murotal, bantuin jual, mau nggak?"
Iya, pengangguran, nggak ada kerjaan, padahal tadi baru kasih jaminan ngasih makan kan. Oh baik, kata dia. Akhirnya kata si bapak tersebut, keuntungan kamu per piece itu 1 juta atau berapa. Nah saya lupa deh berapa, kan nggak terlalu penting angkanya kan. Pokoknya si bapak mengatakan, ini kamu saya serahkan 100 piece, silakan dijual. Ya nggak kebayang bagaimana jualan ini pertama kali jualan barang seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengabaikan kebaikan. Dia jualan dan hari ini lakulah 100 piece. Dari 100 piece penjualan tersebut, dia mendapatkan untung bersih 10 juta. Berarti per piece berapa? Ya? 100.000 kan? Dia pulang ke rumah, dia bilang, istriku ini hari ini luar biasa, ada uang 10 juta nih. Istrinya marah-marah. Kita udah biasa lapar, kenapa hari ini bawa uang haram? Udah kita lapar saja, gak jadi soal, penting jangan ada uang haram. Kata ini, saya habis jualan. Istrinya nggak percaya, jualan kok langsung 10 juta. Karena nggak percaya, akhirnya sang suami membawanya ketemu dengan pemilik barang. Akhirnya pemilik barang mengatakan, iya, dia memang jualan dengan saya. Jemaah sekalian yang saya hormati, akhirnya jualan hari ini 10 juta, besoknya entah berapa, perlahan-lahan dia menjadi orang kaya. Dan hari ini laki-laki tersebut memiliki 4 restoran gratis. Jadi semua yang makan tidak ada yang berbayar. Mau makan pagi, mau makan siang, mau makan sore. Jadi emang masa lalu sering kelaparan gitu kan. Cita-cita dia adalah, saya hanya ingin punya restoran gratis. Dan itu bukan restoran kecil, restoran besar. 4 restoran besar, semuanya gratis. Itu 4 restoran besar ini di bawah restoran di atas penampungan anak-anak jalanan, sambil dibina oleh dia. Ajaibnya lagi jemaah sekalian, orang ini sudah menikah beberapa tahun dan gak punya anak karena memang dia mengalami penyakit, mohon maaf, lemah syahwat. Tapi pada suatu malam dia bermimpi berjalan di gurun Sahara, seolah-olah situasi saat itu sedang perang, berjalan jauh tapi nggak pernah sampai tujuan dan akhirnya dia jatuh. Ternyata dia pun jatuh dari tempat tidur. Jatuh dari tempat tidur, bagian bara perutnya menimpa satu mobil-mobilan kecil. Mobil-mobil kecil menekan bagian bawah perut, oh sakit sekali. Diambil, ternyata mobilan. Udah dia pergi ke kamar mandi untuk salat malam. Sampai di kamar mandi, Masya Allah, yang selama ini tidur bertahun-tahun tiba-tiba bangun. Ternyata beliau sehat. Dan sampai sekarang beliau sudah memiliki keturunan sebanyak 3 orang. Jadi maksud saya jemaah sekalian, kata Nabi SAW, bagaimana anda bermanfaat bagi orang lain? Tatrudu an wujuhan. Setiap orang yang kelaparan, segera berikan makan. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, kenapa anda harus memudahkan urusan orang lain? Al-maghfirah. Karena ampunan Allah sangat dekat dengan orang-orang yang selalu memudahkan urusan orang lain. Anda ingat seorang wanita pelacur memudahkan urusan anjing yang sedang kehausan. Ini bukan memberi minum kepada manusia, tetapi kepada anjing. Ternyata wanita ini diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi oleh sebab itu, kesulitan seseorang yang pernah anda lepaskan akan menjadi pintu ampunan bagi anda jemaah sekalian. Yang keenam, kenapa anda harus melepaskan kesulitan orang lain? Kenapa anda harus berjuang memberi kemudahan kepada orang lain? Yang pertama, mujabud dakwah. Karena orang yang selalu memudahkan urusan orang lain, doa-doanya didengar oleh Allah.
Jadi kalau Anda termasuk orang yang cuek dengan orang lain, ya doa Anda pun dicuekin oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, seluruh rawinya adalah thiqat terpercaya dari Ibnu Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an tustajaba da'watuhu wa an tukshafa kurbatuhu falyufarrij ala mu'sir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin doa-doanya diijabah, kesulitan-kesulitannya dilepaskan, maka hendaklah ia melepaskan kesulitan orang lain. Jadi Anda jangan lagi bertanya-tanya, doa saya setahun tidak diterima, 2 tahun juga tidak diterima. Kalau ternyata Anda punya kebiasaan cuek dengan kesulitan orang lain, ini penyebab pintu-pintu doa untuk Anda tertutup. Anda berdoa, Anda bersungguh-sungguh, tapi pintu ijabah ditutup oleh Allah Azza wa Jalla karena sikap terlalu cuek dengan kesulitan orang lain. Hari ini minta uang, besok minta uang, sampai kapan? Ya sampai Anda masih mampu. Kadang-kadang kan kita begitu ya, ini orang datang mulu, dia lagi. Enggak jadi soal dia lagi, yang penting Anda mampu tidak. Kalau Anda masih mampu meskipun dia lagi, enggak ada salahnya. Hanya saja kalau sudah 3 kali kasih nasihat. Baik. Jamaah sekalian, Masya Allah, yang tidak kalah pentingnya jamaah sekalian, dalam agama kita tidak terhitung seseorang punya harga diri kalau dia cuek dengan kesulitan orang lain. Seseorang tidak dinamakan punya kehormatan, tidak dinamakan memiliki harga diri kalau dia cuek dengan kesulitan orang lain. Imam Maimun bin Mahran seorang tabi'in, beliau mengatakan awalul muru'ah talaqatul wajh, watsani at-tawaddud, watsalits qada'ul hawaj. Beliau mengatakan harga diri itu 3. Yang pertama selalu tersenyum. Kemudian yang kedua penyayang dengan manusia. Kemudian yang ketiga selalu melepaskan kesulitan orang lain. Inilah 3 kehormatan kata beliau. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, al-muru'atu al-insafu min nafs wa tafaddul. Kata Imam Sufyan, induk dari kehormatan dan harga diri ada 2. Pertama al-insafu minan nafs, mengakui kesalahan. Dan yang kedua at-tafaddul, selalu berjuang memudahkan urusan orang-orang lain. Yang terakhir tentang muru'ah ini jamaah sekalian, satu kata-kata yang sangat bagus dari seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Agar Anda tidak lupa saya kasih tahu, Hakim bin Hizam ini saudara sepupu Khadijah radhiyallahu anha. Hakim bin Hizam inilah yang membelikan budak bagi Khadijah bernama Zaid bin Harithah, yang kemudian Zaid bin Harithah ini oleh Khadijah diberikan kepada Nabi SAW. Jadi Hakim bin Hizam. Kata Hakim bin Hizam, apabila hari ini tidak ada orang yang kesulitan meminta kemudahan kepadamu, berarti hari ini musibah. Saya ulangi, apabila hari ini tidak ada orang yang kesulitan meminta kemudahan darimu, berarti hari ini adalah musibah. Kenapa? Sebab kalau hari ini kau tidak menolong seseorang, berarti esok Allah pun tidak menolong, lusa pun Allah enggak menolong. Nah, ini nasihat, camkan baik-baik. Kalau hari ini tidak ada orang yang kesulitan meminta kemudahan, berarti hari ini Anda enggak menolong siapa-siapa. Hari di mana Anda tidak menolong siapapun adalah hari musibah. Karena itu berarti esok Anda akan mengalami kesulitan dan tidak ada pertolongan. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati,
kita lanjutkan poin yang kedua. Bagaimana cara-cara memudahkan kesulitan orang lain? Saya kira soal cara Anda lebih pintar. Karena cara ini membutuhkan seni, membutuhkan kecerdasan, dan yang pasti membutuhkan ilham dari Allah Azza wa Jalla. Karena jemaah sekalian, cara berbuat baik kepada orang, kalau hanya menggunakan logika kita nggak terlalu pintar dengan cara itu. Tapi terkadang Allah Azza wa Jalla memberikan satu ilham, sehingga dengan ilham itu kita berbuat baik, dan itu luar biasa. Dengan kata lain saya katakan begini, berbuat baik kepada orang lain kalau murni dengan logika Anda, itu akan biasa-biasa aja. Anda memberi, Anda membantu. Kalau Anda ingin berbuat baik kepada orang lain dengan cara yang luar biasa, Anda membutuhkan ilham dari Allah Azza wa Jalla. Oke. Tadi anak muda yang saya ceritakan tadi, dia keluar masjid, melihat wanita menyeret karung pulungan sambil menyeret kaki yang sedang sakit. Siapa yang memberi ilham kepada anak muda ini untuk menghampiri dan bertanya? Allah. Siapa yang mengilhamkan supaya dia mengantar pulang? Allah. Siapa yang mengilhamkan bahwa dia berjanji, ibu akan saya berikan makan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah telah memberikan ilham untuk Anda berbuat baik kepada orang, maka Anda akan berbuat baik dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Di Amerika, berita belakangan ini yang sedang viral, seorang laki-laki Libya bernama Muhammad Bazek. Muhammad Bazek telah hijrah ke Amerika sejak tahun 89. Suatu hari Muhammad Bazek dirawat di satu rumah sakit. Tiba-tiba dia mendengarkan anak-anak teriak dari kamar sebelah. Dia bertanya kepada perawat, "Ini kenapa berisik sekali?" Perawat mengatakan, kamar sebelah ini adalah kamar balita-balita yang lahir dengan kebutuhan khusus, dengan keterbatasan mental. Akhirnya orang tua mereka tidak mau ditinggalkan saja. Misalnya balita lahir dalam keadaan buta, orang tuanya bilang kami nggak ambil. Misalnya balita lahir nggak punya kaki, nggak punya tangan, orang tuanya mengatakan, oh ini bakal bikin repot, ditinggal. Setelah sembuh dia melihat ruangan tersebut, Masya Allah, ternyata ruangan ini ruangan yang cukup besar, dihuni oleh anak-anak dengan kebutuhan khusus semuanya. Tidak ada yang normal. Ya, nggak ada yang normal jemaah sekalian. Dan ini semua balita-balita yang telah ditinggalkan oleh orang tua yang malu ataupun merasa tidak mampu ngurusi. Akhirnya Muhammad Bazek pulang ke rumah. Dia bicara dengan istri, dia mengatakan, kita punya proyek baru. Apa itu? Begini. Maka mulai sekarang kita mengasuh anak-anak tersebut. Sudah akhirnya hari ini urus surat adopsi, ambil satu anak. Besok urus lagi satu surat adopsi, ambil lagi satu anak. Jadi setiap hari selalu ada anak adopsi yang baru. Si tetangga curiga, oh ini kan muslim, jenggotnya pun panjang, teroris ini. Masa setiap hari ada anak-anak adopsi yang baru? Oleh tetangga dilaporkan kepada polisi. Pak polisi, saya curiga tetangga saya muslim, jenggotnya panjang. Saya kira itu teroris. Tolong diperiksa biar nyaman. Maka polisi pun datang menggerebek rumah Muhammad bin Bazek ini. Ada apa kata mereka? Kami mencurigai di sini ada perlakuan tak wajar kepada anak-anak. Mungkin jual beli anak atau apalah. Kami pengen melakukan penggeledahan. Oleh tuan rumah yang nggak merasa bersalah, silakan saja. Silakan masuk. Masuklah petugas-petugas ini dan akhirnya sampailah di satu ruangan besar
yang memang sudah ditata bagus, bersih dan sehat, berisi sebanyak 80 anak-anak cacat. Bukan 80. Polisi mengatakan ini, kata dia, ini anak-anak yang ditinggal orang tuanya di rumah sakit. Mereka malu punya anak seperti ini. Dan akhirnya anak ini satu orang saya bawa satu hari, per hari saya bawa ke sini. Dan ini surat-surat adopsinya. Terus saya punya perdagangan biar anak buah yang ngurus. 24 jam saya dan istri ngurusin anak-anak ini semua, dan kami nggak menggunakan jasa babysitter. Kalian bisa bayangin tuh, suami istri 24 jam ngurusin berapa anak? 80 orang anak. Dan itu anak-anak bermasalah semua, anak-anak berkebutuhan khusus. Akhirnya Masya Allah, tetangga yang curiga, polisi yang curiga, saat itu juga tersentuh semuanya. Dan akhirnya laki-laki ini diundang di berbagai negara, di Amerika, di Dubai, di Qatar, untuk wawancara. Dan akhirnya Amerika mengatakan malaikat bumi. Mereka menyebutnya malaikat bumi. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana laki-laki ini berpikir melakukan hal itu? Inilah yang dinamakan dengan ilham. Kebaikan kita akan biasa-biasa saja tanpa ilham dari Allah Azza wa Jalla. Seandainya kebaikan itu datang dari ilhamnya Allah, itu akan sangat luar biasa. Seperti yang dilakukan anak muda tadi, seperti yang dilakukan Muhammad bin Bazak ini. Makanya jemaah sekalian, doa ayat 15 dalam surat Al-Ahqaf, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Berikan aku ilham agar melakukan amal saleh yang betul-betul engkau ridhai. Saya yakin jemaah sekalian Anda orang baik, tapi kebaikan Anda masih biasa-biasa aja. Kebaikan saya, kebaikan Anda datar, standar, semuanya standar, tidak ada yang betul-betul lebih. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah sampai Allah berikan Anda ilham pada waktu yang tepat, sehingga Anda memiliki satu kebaikan luar biasa yang akhirnya menjadi jalan surga. Syuruk sudah masuk, saya masuk saja ke poin ketiga. Karena kalau soal cara berbuat baik, cara memudahkan orang, saya kira Anda lebih pintar. Dengan cara mempiutangkan, dengan cara menangguhkan piutang dan lain-lain, insya Allah Anda paham. Penutup hanya sekedar bagaimana memudahkan urusan orang lain di kalangan orang-orang terdahulu. Ambil contoh misalnya jemaah sekalian, Musa alaihi salam ketika dia masuk kota di siang hari, masyarakat semuanya sedang qailulah, tiba-tiba dua orang sedang berantem. Satu suku dengan Musa, satu suku dengan Firaun. Dua orang ini berantem. Bani Israel, suku budak ini minta bantuan Musa. Bantu. Apa Nabi Musa cuek? Enggak, Nabi Musa tidak mau cuek. Dia bantu. Tidak ada tanggung-tanggung, dipukul oleh Nabi Musa. Sayangnya mukulnya kekencangan. Akhirnya apa? Mati. Tapi Anda lihat di sini jamaah sekalian, satu kesulitan butuh pertolongan di depan Nabi Musa. Nabi Musa memberikan pertolongan yang pas. Dia pukul Kipti itu. Sayangnya berlebihan ya, sampai mati. Nomor dua, ketika Nabi Musa alaihissalam sampai di Madian, berkerumunlah orang untuk mengambil air. Ternyata ada dua anak gadis yang tidak bisa menerobos kerumunan anak-anak laki-laki itu. Nabi Musa mengatakan, ma khatbukuma? Kalian berdua kenapa tidak antri ngambil air? Kedua anak gadis mengatakan, ini kan semuanya bujangan. Bapak-bapak, masa anak gadis model kami antri? Biarlah mereka semua selesai dulu, sudah sepi nanti kami ngambil. Nabi Musa mengatakan, ini sih luar biasa. Akhirnya Nabi Musa mengambil air dan diserahkan kepada dua anak gadis. Ini namanya memudahkan urusan, membantu. Anda kalau lagi antri nih, Anda sudah antri 1 jam gitu. Ternyata di belakang Anda ada seorang
yang butuh bantuan. Kadang-kadang kesulitan kita membuat hati kita keras untuk membantu orang lain. Iya kan? Anda antri nih, udah berapa lama? 1 jam saya antri, panas lagi. Tapi di belakang ada nenek-nenek. Maukah Anda memberikan peluang untuk si nenek? Oh, kadang-kadang dalam kesulitan hati kita memang keras. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi kita salam kembali dengan kegelisahan dari Gua Hira, beliau didekap, dipeluk seseorang yang enggak jelas. Kata Khadijah, tidak mungkin ini keadaan buruk wahai Muhammad. Ini laki-laki ini bukan laki-laki misterius yang membawa malapetaka. Kejadian ini saya enggak ngerti, tapi ini bukan kejadian buruk, ini kejadian baik. Apa alasannya? Innaka latasilur rahim. Kau orang yang selalu menyambungkan silaturahmi, tidak pernah kau berselisih dengan siapapun. Wa tasduqul hadis. Kau selalu bicara jujur, tidak pernah kamu dusta. Wa tahmilul kalla. Kau selalu membantu orang kesulitan. Wa tuqrid dhaifa. Engkau selalu menyantuni tamu. Jadi berdasarkan itu semua kejadian ini adalah kejadian yang sangat baik, bukan kejadian yang buruk. Jadi kejadian ini Muhammad bukan kejadian buruk karena engkau selalu membantu orang-orang yang susah. Begitu kata Khadijah. 2 contoh lagi jamaah sekalian yang saya hormati. Abu Bakar radhiyallahu anhu sebelum menjadi khalifah, sewaktu Nabi masih hidup, Abu Bakar yang hidup dalam kekayaan selalu membantu nenek-nenek untuk memeras susu. Orang-orang Madinah memelihara kambing. Nah, tentu nanti untuk pagi mereka sarapannya minum air susu segar. Abu Bakar radhiyallahu anhu punya kebiasaan setiap pagi, setiap sore keliling Madinah mencari orang yang butuh bantuan untuk meras susu. Nanti diperas, setelah keluar 2 gelas kasih peras lagi. Dan itu bukan 1 orang 2 orang, banyak orang. Itu kebiasaan Abu Bakar nyari setiap hari sebelum Nabi SAW wafat. Setelah Nabi SAW wafat, ada seorang anak kecil mengatakan, Abu Bakar, Anda sudah jadi khalifah, berarti tidak ada lagi yang datang memeras susu. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, saya tidak akan keluar dari pintu yang sudah saya masuki. Maksud Abu Bakar radhiyallahu anhu, saya sudah melakukan ini cukup lama, jabatan ini enggak akan membuat saya meninggalkan ini. Maka walau telah menjadi khalifah sekalipun, selalu waktu di siang hari ada disiapkan untuk memeras susu tersebut. Umar radhiyallahu taala anhu selalu membantu nenek-nenek tua yang sudah tidak punya keluarga. Umar radhiyallahu anhu sangat peduli dengan nenek-nenek tua, terkhusus yang sudah tidak ada keluarganya lagi. Maka Umar radhiyallahu anhu pernah mendatangi satu rumah, kemudian keluar, ke rumah lagi, keluar lagi. Dan rupa-rupanya seseorang memperhatikan ini sudah lama. Ini Umar ada apa tiap hari ke rumah ini? Akhirnya karena terdorong penasaran, beliau pun masuk ke rumah. Dia bertanya, ternyata di dalam ini isinya nenek, kemudian buta. Lalu ditanyakan, tadi siapa yang datang? Si nenek tua mengatakan, saya tak tahu. Pokoknya setiap hari dia datang ke sini, dia beres-beres, dia siapin makanan, lalu dia pergi. Setiap hari, dan ini sudah lebih setahun. Sebab melakukan itu 1 hari kan gampang, tapi kalau melakukan itu istiqomah berat. Akhirnya orang ini keluar, beliau mengatakan, ya Umar, tadinya saya berpikir buruk, ternyata memang kau di atas segala pikiran. Baiklah jamaah sekalian, demikian kajian ini, semoga bermanfaat. Waktu syuruk sudah masuk sejak kurang lebih 10 menit yang lalu. Ada pertanyaan? Baik, kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.